Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dunia? Alhamdulillah kita kembali lagi pada acara Pasti Hoki. Pasti itu suatu kejelasan. Hoki adalah sebuah keberuntungan. Jadi sudah jelas beruntung. Ya, bersama saya Ismail Hendra dan hari ini kita kedatangan tamu ditemani Bung Nurul Jaman. Ya, Nurul Jaman biasa dipanggil Pak Haji. Pak Haji Aun. Selamat datang Pak Haji Aun. Selamat datang. Kang Mania loh ya. Di mana? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Istri? Alhamdulillah. Anak juga? Alhamdulillah. Sehat. Nah, gimana Kang? Aktivitas bagaimana? Aktivitas sementara rutinitas mungkin. Ya, rutinitas. Rutinitas seperti biasa mungkin. Ya mencari nafkah ya rutinitas. Dan di saat Selasa seperti ini ya yang kita lihat rutinitas pekerjaan dan aktivitas sosial. Kerja di mana? Kerja di mana? Kalau saya sehari-hari di RPH di rumah potong hewan. Oh, pengusaha. Bukan pekerjanya tapi pengusahanya. Di rumah potong hewan. Ayam. Sapi. Sapi? Iya. Luar biasa sapi. Sebentar lagi mau lebaran pasti rame ini. Ramadan itu berkah Amin. Ya, selain kegiatan di bidang sosial kan? Yang di keorganisasian saya bergerak berbahaya mungkin selama ini ya selama itu bermanfaat ya saya lebih mengakses kegiatan sosial untuk ya hal-hal yang mungkin sifatnya sosial dan berbagi sosial dan mungkin di situ ada hal seperti jauhan atau dan sebagainya. Khususnya dalam pandemi seperti ini ya banyak kegiatan untuk sosial masyarakat dan menjadi manfaat untuk masyarakat. Pasti ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Kegiatan selain bersama pengusaha kemudian di kegiatan sosial ya alhamdulillah ini jarang sekali ya masih muda sudah bisa dan juga kegiatan sosial. Saya dengar ini informasinya Kang Haji ini mau mencalonkan diri ikut konstelasi di bursa pemilihan ketua KMPI Kota Sukabumi, betul kan? Itu gimana dasarnya? Mungkin alasan pribadi atau yang mendasari Kang Haji ini seperti apa? Ya tadi betul tadi disampaikan doa juga dari semuanya dan ini ada niatan baik yang positif. Kalau pasti tidak ada paksaan dari orang atau ini apa yang terpanggilan nanti mungkin karena apapun itu pengabdian tidak ada A B C D. Kalau sudah tentang pengabdian dan KMPI adalah wadah perhimpunan seluruh pemuda dan saya pribadi lahir di Sukabumi, di kota Sukabumi, dididik di Sukabumi, dan saya dibesarkan ya justru mungkin dalam hal ini banyak pertimbangan harusnya pemuda menjadi penopang menjadi aspek nomor satu atau memperjuangkan pergerakan dari masyarakat Sukabumi dan lebih lagi tergantung bagaimana pemudanya. Dan di sini KNPI adalah wadah yang di dalamnya warnanya begitu luas dan yang saya rasa disebutkan laboratorium kaderisasi memang betul dan ini saya harus mengenyam itu dan apalagi nanti di KMPI seperti ini saya harap kita banyak berinteraksi dengan banyak kalangan dan kita akan menambah dari sisi proses pendewasaan diri dan hal-hal yang lain. Ya, itu tadi yang menarik itu laboratorium kader.
Maksud dari laboratorium KKP ini yang sebetulnya seperti apa sih? Ya. Jadi kalau proses mungkin yang saya lihat dari isi dari KMP sendiri di situ banyak dinamika dan bukan secara orang mengimplementasikannya secara politis, bukan, hanya mungkin rangkaian-rangkaian kita bermuajah atau apa ya, kita bertatap muka, kita bersama bersilaturahmi dengan banyak kalangan pemuda-pemudi yang notabene-nya di situ ada teman-teman dari pergerakan, ada teman-teman mahasiswaan, ada teman-teman dari OKP, ada teman-teman dari Nahdien, dari Muhammadiyah, dari Persis, dan ini akan mewujudkan kebersamaan dari keberagamannya ini, dan itu luar biasa. Ya. Ya memang KMP itu tergabung dari OKP ya, OKP dari baik nasionalis, baik genuis, mungkin biasanya genuis ya kalau organisasi keagamaan, nasionalis genuis, kemudian apa lagi? Sih itu ya, kemudian juga di PKPK, kekaryaan itu juga. Cuma yang jadi masalahnya, kenapa KMP ini terdiri dari OKP, sedangkan di luar sana banyak pemuda yang OKP begitu. Apakah itu juga termasuk dari garapan dari KMP itu sendiri? Lantas apa yang menjadi pengaruhnya nanti feedback dampak terhadap pemuda-pemuda non OKP ini? Kalau boleh saya berargumentasi mungkin seperti ini. KMP adalah objek, subjek itu penerima manfaat semua pemuda yang ada di Sukabumi. Seluruh pemuda yang ada di Sukabumi. KMP hanya bagian wadah yang mewadahi pemuda. Hanya penerima manfaat keseluruhan masyarakat pemuda yang ada di Sukabumi, khususnya Kota Sukabumi. Pengurus hari ini saya bergerak di OKP karena di situ bukan pengurus, unsur pimpinan saja. Unsur pimpinan di OKP. Di KNPI? Di KNPI belum masuk, mungkin belum masuk di pengurus tahun ini, periode kemarin. Karena mungkin saya pas waktu itu juga saya menjabat di beberapa organisasi, dan mungkin secara DRT ketua yang menjabat tidak boleh menjadi unsur pimpinan di KNPI. Kebetulan menjabat di salah satu organisasi OKP yang menjadi nanti yang akan menjadi kendaraan Bung Haji masuk di sudah banyak yang begini. Alhamdulillah sejauh ini kedatangan dan kita sama tujuan saya kira pada dasarnya kita membangun kebersamaan dalam keberagaman. Ini saya kalau nggak salah ini cuma ya saya hanya konfirmasi nih, ada orangnya begitu, ini tabayun saja begitu. Ini mau dijawab silakan ya juga ini masalah apa tuh Bung Haji ini pernah sekolah di Mesir atau lulusan Mesir atau ya. Saya 2004 berangkat ke Al-Azhar. Al-Azhar. 2007 saya tahsin di Al-Azhar di Al-Azhar di Penang, ngambil falsafah. Falsafah agama. Aduh. Berarti kalau falsafah dengan filsafat beda nggak sih? Sama aja. Ya luar biasa. Ini ya kan jarang-jarang kita kaji seorang falsafah agama lulusan Mesir kemudian hari ini mencapai mengambilkan mewakafkan waktunya ke KNPI. Nah, sedangkan tahu sendiri kan, ya mungkin selama ini KNPI itu mungkin orang tidak banyak orang tahu tentang KNPI, termasuk non OKP, pemuda atau masyarakat non OKP. Kalau masyarakat non OKP kan rata-rata tidak begitu tahu bentuk KNPI ini seperti apa peran fungsinya, tujuannya seperti apa, bagaimana kegiatan kinerjanya, pergerakannya seperti apa, kadang-kadang masyarakat umum tidak tahu. Nah ini dari kan rata-rata kalau lulusan Mesir itu kalau nggak jadi penceramah ustadz gitu atau disebut kesatuan ini malah mau terjun ke KNPI, sedangkan
dunia luar itu KNPI itu lebih pada intrik-trik lebih pada politik praktis walaupun non partai gitu kan. Tapi kepentingan partai banyak di KNPI begini. Gimana menurut Kakak? Jadi banyak kita tidak dengan setiap orang dengan permasalahan masing-masing. Itu kan tidak mungkin memberi sesuatu masalah tanpa ada pemecahnya. Mungkin berawal dulu saya memang orang yang acuh kan. Saya acuh tentang permasalahan politik kan. Saya acuh dengan kebijakan pemerintah. Saya berusaha fokus dan usaha. Berjalannya waktu mungkin namanya proses lah. 2010 saya pulang ke sini dan kebetulan ada usaha keluarga yang sekarang saya juga jalankan dua tahun sekarang yang saya sekarang berangkat dari situ saya dididik, saya dibesarkan, dididik dan disekolahkan hasil pasar. Luar biasa. Hasil pasar. Mungkin yang kita lihat pasar pelita yang ya mungkin teman-teman tahu bagaimana, dan ini masa terbangun di saat saya dibesarkan, dididik dan berangkat itu dari mana? Dari hasil pasar. Dan saya melihat kondisi ini dan mungkin ya keluarga kita pun bagian dari musibah yang terjadi, sadari, dan ini bukan hanya terjadi ke kita, itu terjadi pada banyak orang. Dan mungkin saat itu saya berpikir ya bahasa Sundanya terlalu jongjon ya. Akhirnya kita nggak mau tahu. Dan sebenarnya di samping kita fokus dalam satu usaha dan kita harus melihat dari kanan dan kiri. Dan satu sisi mungkin kita harus memikirkan bagaimana sisi kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan, dan kita tidak bolehlah mungkin kita tidak memikirkan hal-hal yang lain, kita fokus saja kita sendiri kan nggak bisa juga. Dan dimulai dari situ, dari mulai BOT pasar akhirnya terjadilah sedikit goncangan di ekonomi perusahaan termasuk sekarang dan ini belum rentetan permasalahan itu terus nyambung sampai titik sekarang pun yang saya jalankan sekarang tinggal hanya yang bagian itu di berdempetan dengan rel kereta itu yang akan sekarang masuk ke dan ini perumusan kalau kita yang enggak memperjuangkan, siapa yang akan memperjuangkan? Karena pribadi saya mungkin seperti ini. Karena menitipkan ke orang lain belum tentu dia memperjuangkan. Dan saya rasa ini sudah saatnya mungkin biarkan mungkin perusahaan tetap berjalan, dan satu sisi kita harus menguatkan juga sisi aspek semua. Mungkin juga harus kita tahu lah bagaimana. Ya pertamanya itu kan mungkin dari proses mungkin dari proses sehingga ada keinginan. Ya memang kadang kita biasana gitu ya. Biasana itu kudu kena batu nagela karena sadar gitu. Kalau belum pernah mengalami itu kadang ngapain sih? Apa gunanya? Apa manfaat? Padahal banyak manfaat dan gunanya ketika kita berkecimpung di dunia publik. Karena sayang begitu sayang pada hari ini masyarakat secara keseluruhan, secara mayoritas itu kurang sangat memiliki keraguan terhadap para pimpinan atau pejabat kita hari ini, termasuk ya skala nasional. Ya terserah lah. Mungkin kita balik lagi ke lokal. Secara nasional ya seperti ini kondisinya begitu kan, tahu sendiri kita dari kejadian berita yang hari yang sudah disiapkan. Nah, oke, sedikit ya kan tadi kalau KNPI itu kan tahulah di jalan seperti apa, intrik kemudian gesekan seperti apa, karena sampai dulu itu nggak tahu hari ini ya, dulu itu KNPI itu diartikan dengan kepanjangan Komite Nasional Pengangguran Indonesia. Betul. Itu dulu pernah ada. Saya waktu masih mahasiswa. Itu dikatakan pengangguran. Hari ini bisa jadi pemburu proyek dan sebagainya. Karena di KNPI itu cenderung lebih
Ini kena apa? Sekarang proyek gitu. Saya tidak tahu kan. Memang saya pernah hadir di NPI dalam satu periode, namun di sana tidak terlalu begitu aktif, hanya di Kemenara gitu. Saya lebih aktif di organisasi ibu saya. Nah, bagaimana menurut Kang Haji ini? Kang Haji kan belum pernah nih masuk jadi kepengurusan, tapi setelah jadi ketua, nanti khawatirnya oh begini, oh begitu, oh ini jadi di KNPT. Apakah Kang Haji sudah menyiapkan mental? Kemudian kalau nanti terpilih, Kang Haji akan membawa KNPT ini seperti apa? Ya pada dasarnya sih wadah keberhimpunan sama halnya dengan di luaran. Ada pas waktu di kemahasiswaan, pas waktu di Al-Azhar juga ada APPRI dan wadah keberhimpunan mahasiswa yang ada dari Indonesia. Ya. Dan itu tidak terlepas mungkin di situ ada berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, background, ada yang buat dan berbagai macam. Jadi sama halnya dengan FPI, hanya mengartikulasikan tentang permasalahan tentang KNP-nya sendiri, tergantung bagaimana sisi di bawahnya. Ya. Bagaimana sisi pembawaannya. Yang saya merasa KNPI dan teman-teman pemuda sekarang yang saya harapkan pun tidak hanya menjadi sebagai penerima manfaat saja, tanpa mengurangi ketidakinginan tahu dia harus tentang permasalahan kota. Sejak sedalam apa sih permasalahan kota? Ya. Udah harus tahu. Ya. Dan bagaimana solusinya? Ya, kita inilah wadah di jalur sabab. Makanya kalau bahasa dalam mudghah dalam diri manusia itu kan ibarat pemuda. Ya. Kalau tidak solidatil jasad, tidak solidatil jasad, dulu nanti kalau misalnya badan ini solat baik ya, baik maka akan baik pula kan jasad ini kalau hatinya baik. Tapi kalau pasadat kolbunga kan akan rusak juga. Dan ini ibarat hati ini kan pemuda yang ada di Sukabumi pun begitu. Kalau rusak ya akan rusak juga Sukabuminya. Karena bermula dari pemuda itu sendiri. Dan saya rasa bagaimana mengartikulasikan dari pemuda sendiri, kita pembawaan bagaimana KNPI akan dibawanya kemana. Nah, bagaimana nih visi dari Kang Haji ini ke depannya seperti apa? KNPI sendiri cukup bervarian. Mungkin pas saya berinteraksi dengan teman-teman kemahasiswaan, berinteraksi dengan teman-teman saya kepartaian, dan ini banyak keinginan dasar yang mungkin harus diwadahi dengan KNPI. Inti dasarnya keterlibatan untuk semua unsur yang ada, yang terhimpun dan tergabung di KNPI. Contoh mungkin setiap kegiatan atau mungkin program-program yang sifatnya itu untuk kemajuan pemuda, sifatnya sisi pemanfaatan itu sangat bermanfaat untuk pemuda. Peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas. Dan ini kenapa tidak? Karena dasarnya KNPI ini akan menjadi wadah mereka. Hadirnya KNPI di situ untuk menuju sebagai jembatan jembatan untuk mengakses kegiatan sosial atau kegiatan yang sifatnya untuk kepemudaan. Dan saya rasa KNPI wadah yang tepat untuk menjembati itu semua. Luar biasa. Iya. Ini Kang Haji, KNPI itu pemuda. Saya mohon maaf ini sedikit saya ingin sedikit tanya masalah pribadi. Usia Kang Haji sekarang ini berapa? Aku selesai 34. Oh 34. Berarti kan 34 masih ada sampai 40 ya. Ya, memang ada RP itu 40. Betul. Mungkin ini juga ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Patokan pemuda apa di kata pemuda sih ya? Ya, kata pemuda itu 30 tahun. Saya tadi katakan KNP adalah objek kan? Ya. Dan subjeknya penerima manfaat itu dari semua pemuda yang ada di Sukabumi. Hanya mungkin kata pemuda itu memudahkan kita dalam akses administrasi dan penerima manfaat dari pemuda itu sendiri. Kalau dari sisi KNP sendiri, karena tertuang juga di kata pemuda itu forum pemuda bukan KNP. Oh, forum pemuda.
Beda lagi. Forum pemuda dan aspek ini pemuda keseluruhan berarti yang ada di Sukabumi. Makanya saya juga selalu cari tahu sebetulnya KNP ini lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah. Apakah sama perannya dengan seperti MUI? Nah, kan begitu. MUI juga kan bukan lembaga pemerintah. Tapi dapat bantuan dari APBD. Ini luar biasa ini. Ada bantuannya ini masalahnya. Jadi ini kalau ada bantuan berarti apakah itu tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Kota Sukabumi? Kalau nggak dapat bantuan bagaimana? Ya itu problematika masalah KNPI. Tentunya saya tidak akan jauh ke arah sana. Nanti ya mungkin lebih pada ini apa yang akan dilakukan Haji ini ketika membawa KNPI ini. Nah ini kan ada pertanyaan gelitik nih. Rata-rata biasanya saya tidak tahu apakah ini biasa atau tidak atau memang sudah menjadi kebiasaan ya seperti itu. Setelah jadi ketua KNPI kalau biasanya suka ada jadi senjata apakah KPU, PDAM, rata-rata PDAM kadang-kadang tapi PDAM juga biasanya KPU gitu kan. PDAM ini hampir ya mungkin saya hampir di mana-mana karena saya juga berkecimpung selalu berinteraksi dengan di luar kota Kabupaten Sukabumi, Cianjur ke Bandung dan sebagainya. Rata-rata itu pasca ketua KNPI ini selalu mendapat sebenarnya menjadi penyebab lah seperti itu. Nah ini kalau sendiri ini tujuan pribadinya pasca dari KNPI misalnya setelah terjadi ketua kemudian sampai 2004 nih ya 2021 2024 nah pasca ketua KNPI ini nanti akan kemana kan pribadi Kang Aun nih apa jadi pejabat katanya kemarin memang mencalonkan. Oh iya, saya menjalankan harapan tadi yang saya sebutkan dari peristiwa itu. Karena mungkin kita juga tidak terlepas ya human purpose yang disebutkan manusianya bagian berencana apa yang berbeda. Apapun itu saya merasa sekarang apa yang saya lakukan hari ini kita fokus di hari ini dan walaupun kita target nanti akan seperti apa itu akan mengikuti. Jadi belum ada rencana ya? Belum ada sama planning mau akan seperti apa. Kita fokus KPU atau mau ke Dewan atau ke wakil wali kota atau wali kota. Jadi untuk sementara ya fokus dulu dalam fokus dalam hal yang mungkin sekarang untuk dilakukan. Nah ini nih, Haji udah mendaftar? Sudah mendaftar. Apa mengambil berkas atau sudah mengembalikan berkas? Nah ini jadi pertanyaan masyarakat pemudi di luar sana di luar OKP itu sampai terjadi masalah sampai masuk pemerintah juga kan? Itu biaya ada biaya pendaftaran kan? Biaya pendaftaran dengan nominal yang luar biasa. Ya saya kira dengan nominal segitu itu luar biasa untuk kalangan pemuda karena di OKP sendiri kan termasuk siswa, mahasiswa, kemudian pelajar, mahasiswa dan kepemudaan gitu. Jadi untuk OKP tingkat pelajar mahasiswa nih dengan nominal segitu kasihan nggak bisa ikut jadi kontestan dong. Sebetulnya saya pun memahami ya. Terlepas tadi yang saya sampaikan, saya tidak tahu detail mekanisme seperti apa dan mungkin hanya saya sebagian dari peserta calon ya. Dan saya harus mengikuti aturan yang ada. Gitu. Itu simpelnya seperti itu. Jadi apapun yang sudah menjadi peraturan yang sudah ditetapkan ya saya ikuti. Terlepas saya A, B, C, D ini saya kurang paham juga. Jadi mau diapain gimana aja? Ya mungkin itu harusnya ditanya ke panitia. Tadi pernah nyampaikan walaupun sisi anggaran dari KNPI dari pemerintah juga tadi sampaikan APBD. Ya terlepas itu mungkin ada hal-hal tertentu mungkin yang panitia kerjakan atau mungkin dilakukan dari sisi pendaftaran itu. Walau kita juga tidak bisa menekan itu. Ya. Tapi setuju akan dengan
setuju nggak setuju ya mungkin saya harus lakukan semua. Iya. Saya harus mengikuti aturan yang ada. Oke, baik. Coba nanti saya tanya salah satu SC ini. Ini kenapa ada uang seperti ini? Oke, Pak. Ini sedikit terkait masalah biaya pendaftaran. Ini katanya untuk pendaftaran calon ketua umum, calon ketua KNPI Kota Sukabumi ini nominalnya yang luar biasa. Dan ini ya bagi saya luar biasa lah gitu, karena nominasi itu untuk ukuran pemuda, apalagi KNPI itu mewadahi OKP pelajar, mahasiswa, kemudian pemuda dengan nominasi itu sangat luar biasa gitu. Mungkin untuk kalangan pelajar dan mahasiswa tidak mungkin ikut serta untuk mencalonkan ikut kontestan jadi ketua calon ketua KNPI ini. Ini menurut Kang Haji bagaimana ini menyikapi masalah ini? Kalau saya pribadi mungkin saya setuju atau tidak setuju ya. Saya tidak tahu dulu seperti apa, apakah memang ada, dan saya karena sudah menjadi persyaratan calon saya tempuh kan. Jadi tabang menanyakan berpikir seperti, karena kalau toh pun tidak, takutnya kan ada menjadi permasalahan ke persyaratan pencalonan kan seperti itu. Akhirnya ya ikut saja begitu saja sudah terjadi. Iya sih, memang harusnya itu ditanya sama panitia, ini yang tahu panitia seperti apa dan bagaimananya. Walaupun memang acara KNPI ini ditopang dengan anggaran APBD, akan tetapi kan kita tidak tahu ya APBD ini mencukupi apa tidak gitu dengan kegiatan NPI. Karena kan biasanya stimulan nih kalau pemerintah ini gitu. Beda dengan biaya-biaya yang APBD yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan pemerintah daerah maupun eksekutif dan legislatif gitu. Itu udah jelas gitu. Ya. Satu hal ini Kang Haji, tentunya kan KNPI ini banyak OKP tadi kan solusi asesi itu terkait OKP. Ini bagaimana nih posisi atau nanti kalau misalkan Kang Haji sudah menjadi ketua, apa yang akan menjadi kebijakan prioritas yang akan ditetapkan terutama pengembangan pemuda-pemuda Kota Sukabumi, non OKP lah. Kalau OKP jelas lah, itu sudah ada aturan mainnya, ada RT-nya, rumah tangganya masing-masing. Kemudian, nah ini yang dirasakan oleh non OKP ini bagaimana? Mungkin ada kebijakan prioritas yang akan dilakukan. Non OKP itu yang di luar OKP, di luar perhimpunan di KNPI. Itu kan harus minimal ada dampak ya. Tapi ini seperti apa lagi? Mungkin tadi yang tadi sudah disampaikan, mungkin kebijakan awal mungkin yang saya rasa menopang memberikan kepercayaan KNPI lebih baik lagi mungkin ya. Di samping itu tadi yang disebutkan di awal, giroh dari kepemudaan ini harus bangkit. Betul. Soalnya kan non pemuda, non OKP ini kan kadang tidak tahu KNPI ini makhluk apa sih, seperti apa gitu. Ini harus ada klarifikasi atau meluruskan persepsi, jangan sampai ada kalimat lagi Komite Nasional Pengangguran Indonesia atau pemburu proyek. Hito atau giroh yang harus ditumbuhkan dari sisi KNPI sendiri, sehingga halayak masyarakat umum begitu mengenal dengan sudah tidak asing dengan KNPI. Dan semakin banyak sisi kegiatan, sisi program yang dijalankan oleh KNPI, dan mungkin dari kepanjangan tangan DPD KNPI itu ada DPK, Dewan Pengurus Kecamatan. Dan ini setiap kecamatan dia mengadakan kegiatan, program atau apapun yang notabene-nya itu sosial kemasyarakatan atau hal yang mungkin sifatnya bermanfaat untuk masyarakat, itu akan sisi lain itu akan membawa citra DPD KNPI-nya sendiri. Dan kita berharap mungkin di luar OKP yang sudah tergabung juga, dan kita membangun kolaborasi yang
yang harmonis, yang baik untuk kedepannya. Pemuda yang mungkin seperti halnya yang mungkin disebutkan ada komunitas-komunitas yang tidak masuk, atau mungkin organisasi-organisasi yang tidak masuk, yang mungkin notabene pemuda Sukabumi kan seperti itu kan. Ya di luar KNPI kan seperti Karang Taruna, kan walaupun itu Karang Taruna nggak tahu dewasa atau pemuda, tapi kebanyakan kan pemuda. Selain Karang Taruna ada RSM, RSM juga kan tidak semuanya masuk di wadah KNPI. Iya. Di dasarnya mungkin seperti halnya Karang Taruna, dan dia punya peran dan fungsi masing-masing, dan yang notabene-nya itu ya mungkin hampir sama dengan KNPI, hanya secara implementasi dia punya ranah sendiri gitu. KNPI ini mungkin di sini makanya disebutkan laboratorium kaderisasi kepemudaan. Memang disinilah wadah penggonjolokan atau mungkin sisi peningkatan kualitas dari kepemudaan, dan dari sisi kita mengenal satu keberagaman, dan di sini juga kebersamaan itu akan terhimpun. Kalau di saat memang kita sudah tidak ada wadah, mau melalui apa aspirasi, ekspresi yang dicurahkan dari pemuda ini akan ditumpahkan kemana kalau memang tidak ada wadah. Dan ini wadah KNPI kita cukup lebih bagus menjadi sarana inspirasi, sarana jadi motivasi kan, untuk kalau bisa membuka lapangan kerja yang luar biasa. Mungkin kenapa enggak sangat bisa, sangat bisa KNPI dengan kelembagaan kepemudaannya bisa saja sebagai penyalur tenaga kerja gitu, bukan hanya TKI, bukan TKI ya, tapi tenaga kerja lokal lah gitu. Untuk pengembangan nih di Kota Sukabumi ada beberapa perusahaan. Betul. Jadi misalkan apakah dalam bentuk ekspor nantinya, itu kan bisa bersinergis ya. Luar biasa itu. Kalau misalkan itu kan lowongan kerja, pekerjaan itu biasanya banyak dibutuhkan di kalangan pemuda hari ini. Apalagi dengan pandemi hari ini banyak yang diistirahatkan di rumah semua dengan tanpa dikontrak kembali. Dan sisi itu sih saya juga berharap, karena itu sudah tertuang ya, dengan program pemerintah. Mau bagaimanapun KNPI adalah pemerintah, dan sejujurnya mungkin di situ yang program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah diserap oleh KNPI itu lebih bagus. Seperti halnya tentang pengusahaan UMKM, karena UMKM bagus itu. UMKM sendiri kan sudah dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah, tinggal penyerapan dari kepemudaan. Dan saya berasa nanti kalau tidak salah ada aspek 7 bidang di situ, ada kria, ada bidang jasa, ya, makanan minuman, produk. Nah, hal ini kalau memang sisi ini sangat kenapa enggak kita ambil, kita serap, kita kelola dan supaya maju. Nah, karena mungkin data sendiri, mungkin database mungkin di GMP sendiri sudah ada bahwa ini pemuda yang sifatnya WUB, wirausaha baru, atau mungkin ada pemuda ini yang sudah naik kelas, bahkan sudah masuk tahapan ekspor, dan ini akan memudahkan sisi program pemerintah juga di saat memang pasar oleh KNPI, dan KNPI merasa ini dari program yang sudah ada bermanfaat untuk pemuda, dan seperti itu. Dan hanya mungkin pelatihan kewirausahaan itu akan jauh lebih baik di masa pandemi seperti ini. Iya, seperti pelatihan kerja ya, latihan kerja ya, LPK ya, latihan pendidikan kerja itu kan lumayan. Ya saya sih, ya kita juga berharap seperti itu, KNPI punya inovasi dan gagasan tersendiri itu yang disampaikan, apalagi background dari Kang Haji ini adalah pengusaha, tentunya sangat tahu sekali bagaimana mengelola usaha UKM, ataukah kadang OKP kita juga, beberapa OKP mungkin punya gagasan, punya usaha sendiri, usaha sendiri, apakah itu yang biasanya disebut kalau BUMDes itu badan usaha milik desa, kalau BUMD itu badan usaha milik daerah, kalau OKP mungkin bumi atau BUMO atau apa lah, milik organisasi lah gitu. BIMO atau mungkin nanti KNPI juga ke depannya akan membuat sebuah wadah usaha sendiri, jadi tidak mengandalkan APBD nih untuk kegiatan yang kira-kira misalkan kita kekurangan dananya, kita bisa ngambil dari usaha.
Ya kita berharap sih seperti itu ya nanti ke depan, karena keberhimpunan dari keseluruhannya ada di situ, yang notabene pengusaha juga pasti ada, orang dari pelajar, dari kemahasiswaan pasti ada juga. Dan ini di saat kita berbarengan, asas al-ittihad asas najah kan, di saat kita bersama itu sangat mudah untuk menuju kesuksesan. Kalau sudah kita bercerai-berai, kita udah tidak ada ini mah egoisme kita makin tinggi, sehingga kita menuju ke perpecahan ya. Untuk tahapan kesuksesan akan sangat jauh. Kecuali kita udah bersama barengan masuk dalam satu pemikiran, kayaknya menuju sukses itu insya Allah. Ya. Rencana nih sudah ada ide belum? Kira-kira mau usaha apa yang bisa dikembangkan di KMP itu sendiri, karena karena kota Sukabumi itu kalau nggak salah dia kota perdagangan dan jasa, jadi tidak mungkin kan kita KMP mengelola dunia usaha di bidang pertanian. Ya. Nggak mungkin, lahannya tidak ada. Tapi begini sisi walaupun memang teritorial kita untuk wisata memang terbatas, untuk wisata terbatas. Itu kemarin ada pencanangan dari munculkan dari teman-teman budaya dari Sukuraga itu luar biasa ya. Itu kembangkan, tapi hari tidak fokus juga, karena pengembangan itu akan lebih mengucut ke ekonomi kreatifnya. Kalau untuk Sukabumi kota sendiri yang saya rasa gitu, biarkanlah bahasa ininya ya, bahasa ekonominya seperti ini, biarkanlah mereka wisata di kabupaten, kan mungkin dengan perhitungan wisata mereka cukup memadai, tapi menghabiskan uangnya tetap di kota. Luar biasa. Hotel ada di kita, hotelan jalan makanan oleh-oleh, dan ini seperti pusat makanan oleh-oleh kita harus berbanyak. Ada nggak? Saya dulu pernah mencita-citakan apa sih yang menjadi ikon Sukabumi, seperti dulu ada alun-alun dari tubuh apa, mungkin makanan jajanan seperti baros atap, misalnya itu dibikin kaos yang mungkin dibikin. Kenapa sih kita harus I love Korea? Kenapa nggak I love Sukabumi? Tapi dengan image, dengan sisi fotonya foto pariwisata, foto model itu akan lebih munculkan rasa kangen kita yang orang-orang Sukabumi yang ada di luar. Saya juga pernah ke Batam kemarin, ada teman-teman pengusaha orang Sukabumi yang berhasil di Batam banyak. Mereka tergolong dan terhimpun di komunitas ASMI, asal Sukabumi. Teman-teman ASMI ini memang notabene-nya dia pengusaha yang rata-rata ya hampir keseluruhan sukses lah. Saya rasa mereka sukses di Batam, dan ini cukup bisa kita kolaborasi dengan mereka. KMP pun sebenarnya kenapa kita akses untuk ke sana? Apa mungkin di sini ada program yang dicanangkan oleh wali kota dengan Little Sukabumi? Kalau dulu dengan Pak Ayah dengan ada Jabar Center, ya mungkin Sukabumi sekarang punya Little Sukabumi. Kenapa enggak kita membantu akses ke Batam untuk produk UMKM-nya kita pasarkan di sana, karena sangat-sangat sisi geografis sangat mungkin Singapura dekat Johor dekat ya, sangat kalau sisi geografisnya sangat-sangat memungkinkan karena pendatang rata-rata di Batam itu pendatang seluruh rata-rata yang pendatang. Berarti di Sukabumi potensi Sukabumi itu banyak ya. Banyak untuk makanan oleh-oleh Sukabumi juga banyak sebetulnya. Tapi yang memang yang selama ini yang terkenal bukan hanya mochi kasuari ya. Mochi kasuari memang sudah. Kemarin sempat ada coklat pala, saya lihat. Nggak tahu nih belum ngomongin nggak tahu ini coklat pala kemana ini, sekali-kali nanti kita udah mulai ke sini. Kita juga punya kecap kan di situ. Iya, kecap kan ya. Betul. Memang Sukabumi punya banyak potensi. Nah, kita sih berharap KMP juga bisa berkecimpung membantu masuk ke wilayah tersebut. Karena
potensi usaha muda hari ini sangat besar. Usahawan yang khususnya pengusaha-pengusaha UKM atau yang online itu kebanyakan rata-rata muda. Usianya usia produktif antara 20 sampai 40 tahun. Rata-rata mana nggak sampai 40, 35. Dan mereka sukses dengan cara itu. Ya, itu artinya. Nah, ini juga harus dikasih tahu. Jangan sampai terjadi seperti yang Kak Haji alami gitu. Ini pengusaha-pengusaha harus masuk itu juga bersimpung di dunia politik gitu. Karena untuk mempengaruhi dan mengawal kebijakan publik. Ya. Dan bukan detail terjun, dia harus tahu lah. Ya. Harus tahu dengan sisi tentang kebijakan pemerintah dan hal-hal yang lain. Ya, apalagi kan UKM itu juga harus urus izin. Izin Ya. itu apa? Iya, makanya. Izin itu politis. Karena dipayungi oleh undang-undang. Yang namanya yang sesuatu yang dipayungi undang-undang itu politis. Sebenarnya kita juga dari kecil sudah di politik kan. Ya, Uniko. Jadi kan ibu jangan makan ayam di sana padahal mahal. Itu udah politik kan. Ya. Ya, Kang Haji, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Kang Haji sehingga untuk cerita terus ini closing statement untuk penghubungan ya korelasi Kang Haji sendiri maju di KNPI ini seperti apa, mau bagaimana dan kemana saya nggak ada kamera ya terserah saja. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun dan yang sudah memfasilitasi pemuda yang kita berikan pemuda di Jalur Syabab adalah bagian dari satu tonggak kepemimpinan yang di masa depan, dan kita harapkan semakin jauh, semakin hari, semakin periode demi periode semakin lebih baik, dan kita membangun satu kebersamaan dalam kepemimpinan di kepemudaan ini. Kita berharap semua aspek yang ada di kepemudaan kita bersatu, kita bersama-sama, karena permasalahan yang akan datang akan jauh lebih kompleks dibanding untuk permasalahan sekarang. Di saat kita tidak melihat sisi perjuangan semakin melorot, ini sedangkan tantangan itu semakin di depan semakin nyata, semakin lebih berat, dan kita meminta keterpanggilan hati teman-teman dari semua pemuda yang ada di Sukabumi. Mari kita bersama-sama membangun kebersamaan dalam wadah KNPI ini, karena KNPI adalah mungkin wadah keberhimpunan seluruh kepemudaan kepemudaan yang ada di Sukabumi, dan ini akan ke depan akan menjadi solusi untuk Sukabumi, bukan sebaliknya yang untuk sisi beban untuk jadi Sukabumi, tapi kita akan menjadikan solusi untuk Sukabumi sendiri. Kita berharap pemuda yang sehat ya, pemuda yang sehat secara akal dan jasmani, dan akal salim, biji salim, akal yang sehat pada jiwa yang sehat, dan pemuda ini yang menjadi tongkat estafet kepemimpinan ke depan yang kita harapkan nanti kita juga dalam waktu dekat akan menghadapi Musda KNP ke-15 dan Musda sekarang Musda dulu Musda, dan ini kita berharap nanti sampai pada harinya tetap kondusif, jaga kondusif sampai harinya terlaksana tanpa ada kendala, dan kami sangat berterima kasih dengan para jajaran panitia yang sudah melaksanakan menjadi panitia pelaksana, dan mudah-mudahan apapun yang menjadi keputusan nanti ke depan adalah harapan pemuda terbaik yang terpilih untuk memimpin para Sukabumi. Amin. Kalian pemuda hari ini dan akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Itu kata ahli kita ini. Tentunya dari saya cukup sekian. Terima kasih Kang Haji sudah mau menyempatkan hadir. Sami-sami. Ya, dalam acara Pasti Hoki, pasti itu sebuah kejelasan. Hoki adalah sebuah keuntungan. Jelas beruntung. Artinya mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini ke Pasti Hoki itu mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Apapun itu hasilnya itu yang terbaik bagi dirinya, bagi kita semua. Amin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.